Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rizkinya, dilancarkan juga seluruh kegiatan aktivitas serta pekerjaannya teman-teman. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya minta supportnya dengan klik subscribe saja, teman-teman. Terima kasih atas teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kedepannya saya bisa mengupload lagi video-video yang mudah-mudahan bermanfaat gitu. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk memperpanjang SIM di Gerai Gandaria City. Mall Gandaria City, teman-teman. Di mana Mall Gandaria City? Jadi Gerai SIM Gandaria City ini ada di dalam mall ya, teman-teman. Dia ada di alamatnya di Jalan Kampung Duku, nomor 35, RT 10 RW 6, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. SIM ini atau gerai Samsat di Gandaria City ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 11.30. Jadi teman-teman bisa spare waktu nih agar enggak terlalu mepet ya. Jadi bisa mempersiapkan diri dari awal teman-teman. Oke, langsung saja. Gimana cara-caranya? Yang pertama adalah teman-teman pastinya harus memiliki SIM aktif ya. SIM aktif yang masih bisa diperpanjang. Kenapa? Karena SIM-nya ini kalau misalkan dia lewat 1 hari saja, itu sudah tidak bisa diperpanjang. Atau dengan kata lain, teman-teman harus membuat SIM baru dari awal lagi tuh harus ada tes segala macam gitu ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus membawa diri teman-teman alias ya kita harus jalan sendiri ya. Karena nanti di gerai itu yang difoto ya diri kita. Jadi tidak bisa diwakilkan ya. Jadi tidak bisa diwakilkan. Kita harus mengurus SIM ini sendiri teman-teman. Oke, selain itu, selain kita membawa SIM, membawa diri sendiri, kemudian kita juga harus membawa KTP. Nah, KTP-nya jangan lupa kita fotokopi dulu. Difotokopi sesuai dengan ukuran asli KTP. Jadi bukan yang selembar gitu ya, bukan yang per lembar A4 atau F4, bukan gitu ya, bukan yang atas bawah depan belakang, bukan, bukan. Jadi sesuaikan aja dengan ukuran asli KTP yang kecil-kecil. Berapa banyak? Banyaknya adalah untuk SIM C atau untuk satu SIM itu 3 teman-teman. Mau yang SIM A atau SIM C itu 3 lembar fotokopi KTP. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memperpanjang 2 SIM sekaligus, misalnya langsung SIM C dan SIM A gitu ya. Nah, teman-teman membutuhkan 4 lembar fotokopi KTP. Jadi itu wajib ya. Jadi syarat wajib gitu untuk memperpanjang SIM. Oke, berikutnya adalah harus membawa HP teman-teman. Kenapa harus membawa HP? Karena nanti ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini dikerjakannya online melalui HP. Artinya, HP-nya juga harus ada kuotanya. Jadi disiapkan HP dengan kuota. Insya Allah sih kalau di sana, di gerai, itu sinyalnya sih aman ya. Jadi bisa mengerjakan. Kemudian, selain itu pastinya kita juga harus membawa uang, teman-teman ya, uang tunai. Jadi, untuk tes psikologi itu ada biayanya sebesar Rp60.000. Untuk membayar SIM, SIM A sebesar 80.000, kemudian SIM C sebesar 75.000, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi cek kesehatan. Cek kesehatannya ini kisarannya sekitar Rp90.000. Jadi di sini saya mengurus perpanjangan SIM C. Total biaya yang saya keluarkan adalah 165.000. Begitu. Jadi disiapkan aja teman-teman uang sekitar 200 ribuan ya untuk memperpanjang SIM C di Gerai Gandaria City.
Oke, langsung saja kita langsung ke lokasi, teman-teman. Ini saya berjalan dari daerah Pesanggerahan ya, dari daerah Pesanggerahan karena saya posisinya di Jakarta Selatan. Saya mencoba ke awalnya ke gerai yang di Cipulir, teman-teman. Yang di Cipulir itu ada gerai Samsat juga ya. Nah, tapi dia ternyata nggak bisa perpanjang SIM di sana. Di sana bisanya untuk memperpanjang STNK saja. Jadi akhirnya saya ke Mall Gandaria untuk memperpanjang SIM di Gerai Gandaria City. Yang pertama ini adalah gambaran yang saya ambil dari kamera HP saya ya. Ini adalah parkiran di Mall Gandaria. Parkirannya menggunakan kartu e-money, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya kartu e-money, teman-teman tetap bisa membawa kendaraan berupa sepeda motor ini, tapi parkirnya nggak di dalam area parkiran mall ya, teman-teman ya. Di luar itu ada beberapa masyarakat yang mengatur parkiran di sana. Jadi teman-teman nanti bisa parkir di luar area Mall Gandaria, di sampingnya, di gang ya, di gangnya. Kemudian ini ada imbauan pembuatan SIM ya. Nah, ini ada imbauan pembuatan SIM dari Satpas Ditlantas Polda Metro Jaya. Jadi kita diminta untuk meluangkan waktu 1 hari aja, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kerjanya shift-shiftan, artinya bisa shift siang atau shift sore, untuk datang di pagi juga keburu ya, insya Allah ya teman-teman. Karena dari pengalaman saya ini nggak terlalu lama ya. Itu kisaran untuk antrian itu sekitar 1 jam, 1,5, paling lama 2 jam lah ya. Itu kalau misalkan padat banget sih 2 jam. Tapi saya kemarin waktunya itu untuk tunggu sampai SIM jadi itu sekitar 1 jam, teman-teman. Jadi di spare aja waktunya karena SIM-nya kan berlakunya untuk 5 tahun ya. Atau kalau mau amannya izin aja dulu 1 hari gitu ya. Untuk memperpanjang SIM yang berlakunya 5 tahun, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari gerai SIM di Gandaria. Yang pertama adalah kita akan registrasi. Jadi ada registrasinya, kalau misalkan agak padat nanti kita di list teman-teman. Jadi teman-teman menuliskan nama di form yang disediakan oleh penjaga. Kemudian nanti penjaganya akan setor nih ke dalam gerainya. Nanti kita akan dipanggil. Nah, ketika sudah dipanggil, nanti kita akan menyerahkan fotokopi. Menyerahkan fotokopi KTP yang sudah kita siapkan. Jadi 3 lembar untuk satu SIM dan 4 lembar untuk 2 SIM, teman-teman. Kalau teman-teman satu SIM misal perpanjang SIM C aja atau SIM A aja berarti cukup 3 lembar fotokopi KTP. Nanti kita akan diberikan surat keterangan dokter dan form pengisian SIM. Gitu ya. Nah, untuk cara isi formnya, ini ada madingnya ya. Ada madingnya petunjuk bagaimana cara untuk mengisi formulirnya. Jadi teman-teman tinggal isikan aja segala informasi yang berkaitan dengan data dari teman-teman semuanya. Untuk surat keterangan dokter ini dikosongkan aja teman-teman. Nanti ini diisi oleh pemeriksa kesehatan di dalam gerai gitu. Nah, setelah kita mengisi formulir SIM, langkah berikutnya adalah kita antri, teman-teman, untuk tes psikologi online, gitu ya. Nanti ini kita berikan formulirnya kepada petugas tes psikologi. Jadi nanti diminta untuk scan barcode ya. Di sini ada ya, di tiangnya ada barcode untuk kita scan, kemudian nanti kita masuk, teman-teman. Nah, ini adalah hasil tes psikologi online SIM saya. Di sini saya berhasil untuk mengerjakan dengan datanya yang sangat baik ya. Nah, sangat baik. Ada skor di visual spasial, logika, kecermatan, konsentrasi, daya tahan, dan perilaku berkendara. Nah, barcode ini kita serahkan, teman-teman. Kita serahkan ke petugas psikologi ya, petugas tes psikologi yang ada di luar.
Jadi ada satu meja di luar, beliau adalah petugas tes psikologi online. Setelah kita serahkan barcode-nya, kita akan membayar dengan uang sebesar Rp60.000. Diusahakan ini menggunakan uang cash aja, uang cash dan uang pas ya. Karena beliau ini mintanya sih memang uang cash yang pas aja gitu, karena mungkin nggak ada kembalian atau gimana gitu ya. Jadi disiapkan aja uang pasnya dan uang cash ya, agar bisa lebih lancar dan bisa lebih cepat. Nah, seperti itu. Ketika sudah, nanti kita akan dipanggil lagi masuk ke dalam gerai SIM. Di situ baru ada pemeriksaan kesehatan, baik itu tes buta warna, kemudian tes penglihatan jarak jauh gitu ya. Jaraknya nggak lumayan jauh sih, nanti kita disuruh baca bacaan yang ada di tembok belakang gitu oleh dokternya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita nunggu panggilan lagi. Kita nunggu panggilan lagi untuk pemotretan, foto. Foto setelah itu baru kita tunggu lagi dan akan mendapatkan SIM yang sudah diperpanjang. Jadi nanti ada SIM-nya, SIM terbaru yang berlaku untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana bentukan SIM-nya? Ini ada ya, kita unboxing aja teman-teman. Langsung unboxing SIM. Nah, ini adalah bentuk dari SIM yang terbaru teman-teman. Nah, ini ada bacaannya ya. Indonesia Surat Izin Mengemudi. Jadi SIM ini hanya berlaku di Indonesia saja. Dan SIM-nya berlaku secara nasional pastinya. Jadi udah nggak ada daerah mana lagi, daerah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu udah nggak ada ya. Jadi memang sekarang berlaku keseluruhan atau bacaannya sih memang seluruhan di Indonesia. SIM C dengan sepeda motor di sini tertulis nih teman-teman, ada di kurang dari atau sama dengan 250 cc. Untuk yang di atas 250 cc nanti ada penyesuaian lagi gitu. Untuk nomor SIM sekarang menggunakan nomor KTP, jadi disesuaikan dengan nomor KTP. Kalau misalkan sebelumnya ini nomornya sebelumnya beda ya dengan nomor SIM C saya. Dan ternyata setelah jadi itu sudah menggunakan nomor KTP, teman-teman. Kemudian ada namanya, tempat tanggal lahir, golongan darah, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada alamatnya, kemudian ada pekerjaan, dan diterbitkannya di mana. Ini diterbitkannya di Gerai Gandaria City. Kemudian ada foto dan ada tanda tangan kita di bawahnya. Untuk foto dan tanda tangan, ini dilakukan saat pemanggilan kita ke dalam gerai, teman-teman. Nanti tanda tangannya menggunakan touchscreen ya. Nanti teman-teman menggunakan jari di situ gitu. Nah, ini ada barcode-nya juga dan tanggal berlaku SIM untuk 5 tahun ke depan. Tanggalnya ini bukan lagi tanggal lahir. Kalau sebelumnya saya masih pakai tanggal lahir dan nomor SIM, ini udah beda lagi nih. Nomor SIM-nya jadi nomor KTP dan tanggal berlakunya adalah tanggal pembuatan SIM. Gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bagi saudara-saudara yang akan membuat SIM baik di Gandaria City maupun di tempat lain, kemungkinan besar prosesnya sama saja, teman-teman. Terima kasih atas supportnya, sukses juga selalu untuk semua teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa.